Hai Yang Mulia, ada yang bisa saya bantu? Iya nih, saya lagi bingung. Saya diminta untuk membangun sebuah patung emas di mana tingginya harus sama dengan 4 kotak yang ada nih. Bagaimana ya caranya? Oh, tenang saja Yang Mulia. Yuk, saya bantu kali ini. Tadi saya sudah coba, tapi ternyata ia cuman butuh satu, dua, tiga. Ya, Yang Mulia, coba Yang Mulia perhatikan baik-baik. Apa benar cuma 3 kotak? Yang Mulia menyusun kotak tersebut dari satu kotak ke kotak lainnya itu masih ada jaraknya. Padahal kalau kita mau mengukur tinggi dari patung emas tersebut tidak boleh ada jarak lagi Yang Mulia antara kotak satu dan kotak lainnya. Itulah cara mengukur yang tepat. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan coba ya sekali lagi. Tidak boleh ada jarak ya di antara kotaknya. Iya, benar Yang Mulia. Tidak boleh ada jarak ya di antara kotaknya. Coba saya akan ukur lagi kali ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kelebihan kali ini. Nah, Yang Mulia, maaf ya, kali ini Yang Mulia mengukur kotaknya itu tidak mulai dari bagian patung yang paling bawah. Dan lihat, kotaknya yang di atas melebihi dari patungnya Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia coba sekali lagi, tapi kali ini mulailah dari bagian paling bawah patung, yaitu di sini, dan nanti selesai menghitung di bagian atas patung. Jadi mulai dari bagian paling bawah patung dan selesai di bagian paling atas patung seperti ini. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Baiklah, saya akan coba deh sekali lagi nih. Nih, tidak ada jarak ya. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata tepat 4 ya. Ternyata tinggi patungnya Yang Mulia itu sudah benar. Sama dengan 4 kotak yang sama besar yang disusun. Jadi, Yang Mulia sudah benar. Hai adik-adik, sekarang kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Kita punya satu soal di sini. Manakah yang menunjukkan cara mengukur panjang persegi panjang yang benar? Jadi kita punya 3 pilihan. Kita lihat adik-adik di pilihan yang pertama ada sebuah persegi panjang di mana diukur dengan penggaris. 2 penggaris ini mengukur persegi panjang dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggaris yang ini nih adik-adik lihat ya ada 2 penggaris. Dan penggaris yang ini mengukur dari awal persegi panjang sampai ke tengah. Dan disambung dengan penggaris yang lainnya yang mengukur dari bagian tengah sampai akhir persegi panjang yang ada. Jadi, pilihan yang pertama ini merupakan pilihan yang paling benar loh adik-adik. Kita periksa dulu deh ya. Dari pilihan yang kedua, kita lihat di sini. Ada sebuah persegi panjang dan 2 penggaris yang mengukurnya. Di sini 2 penggaris tersebut mengukur persegi panjang namun ada jarak antara penggarisnya. Jadi ini bukanlah pilihan yang tepat karena penggarisnya itu melebihi dari panjang persegi panjang yang ada ya. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kita lihat di sini, persegi panjangnya masih sama. Lalu 2 penggaris mengukur persegi panjang namun tumpang tindih. Jadi ia tidak mengukur dari awal sampai akhir persegi panjang yang ada. Kita coba soal selanjutnya yuk. Manakah yang menunjukkan cara mengukur penghapus yang benar? Pilihan yang pertama kita lihat nih. 2 penggaris mengukur penghapus namun tumpang tindih. Jadi masih ada jeda atau jarak dari akhir penggaris yang tidak mengukur penghapus dengan benar karena ia saling menindih di tengah-tengah ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? 2 penggaris mengukur penghapus namun ada jarak. Nah, jadi ia tidak mengukur dengan cara yang benar. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga di sini? 2 penggaris mengukur penghapus dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggarisnya itu mengukur dari awal sampai akhir penghapus.
dan tidak ada jarak di antara mereka ataupun tumpang tindih. Jadi pilihan yang ketiga merupakan pilihan yang paling tepat. Kita coba yuk soal selanjutnya. Berapakah panjang lantai bank di bawah ini dalam meter? Gerakan atau pindahkan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Yang ditanyakan lantai bank. Berarti kita akan ukur bagian bawahnya ya. Seperti ini nih. Kita gerakan, kita pindahkan nih mulai dari awal lantai bank. Lalu kita lihat berapa meter ya sampai ke akhir lantai bank. Di sini di penggarisnya di bagian ujung kiri atas ada M yang artinya itu satuan meter atau mulai dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 meter. Berarti panjang dari lantai bank tersebut adalah 4 meter. Kita coba soal lagi ya. Berapakah panjang lapangan rumah Maria dalam meter? Lagi-lagi kita akan pindahkan penggaris ke sini nih adik-adik. Kita tempelkan ujung penggaris ke bagian awal dari lapangan lalu kita hitung deh panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 meter. Jadi panjang lapangan rumah Maria itu sama dengan 8 meter. Ternyata mudah ya adik-adik ya. Yuk kita coba soal yang lain. Berapakah panjang baki kue cookies dalam sentimeter? Yang ditanya adalah panjang baki. Jadi kita harus mengukur sisi yang paling panjang ya adik-adik. Bukan sisi yang satunya yang ke atas yang lebih pendek. Kita akan pakai sisi yang paling panjang. Kita pindahkan ya. Lalu kita tinggal hitung deh. Berapa panjangnya? Kita tempelkan di sini. Jadi bagian paling pinggir kiri penggaris berada di awal baki. Lalu kita lihat ia berakhir di angka berapa? Ternyata di angka 8. Jadi jawaban kita adalah panjang baki kue cookies dalam sentimeter adalah 8 cm. Sampai di sini mudah bukan adik-adik? Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mengukur objek menggunakan dua satuan unit yang berbeda ya. Di sini kita sudah punya sebuah gambar persegi panjang. Jadi gunakanlah untuk mengukur garis yang berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada dan penggaris sentimeter. Nah adik-adik seperti yang kita dapat lihat, persegi panjang ini panjangnya sama seperti garis yang berwarna hijau ya. Jadi garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah 1 persegi panjang yang ada. Sedangkan bila kita menggunakan penggaris sentimeter, panjang dari garis hijau ini adalah 6 cm. Jadi yang kita tahu bahwa panjang dari persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dari penggaris sentimeter adik-adik. Dari 1 cm tentu saja persegi panjang tersebut lebih panjang ya. Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang untuk kita mengukur garis yang ada. Tentu saja lebih sedikit ya, karena garis tersebut panjangnya hanya 1 panjang dari persegi panjang, sedangkan membutuhkan 6 cm. Jadi ia membutuhkan lebih sedikit persegi panjang. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masih punya sebuah persegi panjang di sini ya. Jadi mari kita ukur garis yang berwarna biru menggunakan persegi panjang dan penggaris sentimeter. Kita lihat panjang dari garis biru ini adalah 2 persegi panjang ya. Dan panjang dari garis biru ini juga sama dengan 4 cm. Jadi panjang dari setiap persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 1 cm? Jawabannya lebih panjang ya, karena setiap persegi panjang itu panjangnya 2 cm, lebih panjang dari 1 cm. Jadi, kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm untuk mengukur garisnya adik-adik. Iya, lebih sedikit dong ya, karena kita lihat hanya butuh 2 persegi panjang. Jika kita ukur dalam centimeter membutuhkan 4. Oke, sekarang kita lanjut masih ke soal selanjutnya ya adik-adik, masih sama idenya nih. Sebuah persegi panjang kita akan ukur 1 garis berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada.
Panjang dari garis hijau ini adalah 4 persegi panjang. Dan dalam sentimeter panjangnya adalah 7 cm. Jadi panjang dari persegi panjang lebih panjang dibandingkan 1 cm ya. Jadi kesimpulannya juga, kita memerlukan lebih sedikit persegi panjang dibandingkan sentimeter untuk mengukur garis yang ada. Hai adik-adik, di video kali ini kita mau membandingkan panjang dari dua objek yang berbeda. Di sini kita sudah punya gambar dan soal di mana persegi panjang 1 itu titik-titik meter titik-titik dibandingkan persegi panjang 2. Kita lihat di gambar persegi panjang 1 itu panjangnya 3 meter dan persegi panjang 2 panjangnya 9 meter ya adik-adik. Jadi di sini kalau adik-adik membandingkan 3 dengan 9 itu berarti kan 6 meter lebih pendek. Jadi kita bisa isi di sini persegi panjang 1 itu 6 meter lebih pendek daripada persegi panjang 2. Nah, kita lanjut yuk ke soal selanjutnya. Garis 1 itu titik-titik sentimeter. Kita lihat di sini panjang dari garis 1 itu sama dengan 9 cm ya. Lalu soal selanjutnya, garis 2 titik-titik sentimeter. Kita ukur di sini panjang dari garis 2 adalah 5 cm. Lalu kita membandingkan garis 1 dan 2 itu soalnya garis 1 titik-titik sentimeter titik-titik daripada garis 2. Jadi kita bandingkan di sini. Garis 1 itu 4 cm lebih panjang daripada garis 2. Dapat dari mana sih? Kita lihat saja ya adik-adik, di sini ada jaraknya. Garis 2 mulai dari 5 ke 9 jaraknya kan 4 cm dan yang lebih panjang adalah garis yang 1. Sampai di sini jelas ya adik-adik, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Segitiga 1 panjangnya titik-titik sentimeter. Segitiga 1 panjangnya 3 cm ya. Sedangkan segitiga 2 panjangnya itu sama dengan 5 cm. Nah, ayo kita bandingkan. Di segitiga 1 titik-titik sentimeter dibandingkan atau daripada segitiga 2. Yang satu 3 cm, yang satu 5 cm. Jadi segitiga 1 itu 2 cm, tapi sekarang kita lihat lebih panjang atau lebih pendek. Ternyata lebih pendek ya, karena segitiga 1 hanya 3 cm. Nah, kita lanjut yuk soal selanjutnya. Persegi panjang 1 panjangnya 9 cm. Lalu persegi panjang 2 panjangnya 6 cm. Berarti persegi panjang 1 itu titik-titik sentimeter titik-titik daripada persegi panjang 2. Ternyata persegi panjang 1 itu 3 cm lebih panjang ya adik-adik daripada persegi panjang yang kedua. Kita lihat dari gambar ataupun kita ukur, kita akan temukan jawaban yang sama. Persegi panjang 1, 3 cm lebih panjang daripada persegi panjang 2. Geser garisnya ke atas atau ke bawah. Urutkan dari garis yang paling panjang ke paling pendek. Letakkan garis yang paling panjang ke paling atas. Siapa yang tahu mana garis yang paling panjang? Betul, garis yang paling bawah ini yang paling panjang. Kita pindah ke atas ya garisnya. Kita harus mengurutkan dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Jadi yang paling panjang di sebelah atas, yang paling pendek ada di bawah. Lalu yang panjangnya sedang kita taruh tengah ya. Nah, seperti ini nih. Yang paling atas yang paling panjang. Yang di tengah yang panjangnya sedang. Dan yang paling bawah yang paling pendek. Kita ke soal selanjutnya ya. Mana yang lebih tinggi atau lebih pendek? Kita lihat yang paus dulu yuk. Kira-kira paus ini lebih tinggi atau lebih pendek ya dari 3 kotak yang ada di sampingnya itu? Betul, jawabannya lebih tinggi dari 3 kotak. Terus kalau tupainya gimana? Lebih tinggi atau lebih pendek ya? Hebat,
tupai ini lebih pendek dari 3 kotak yang ada di sampingnya. Nah, sekarang paus yang tadi itu lebih tinggi atau lebih pendek dari tupainya ya? Paus lebih tinggi dari tupai. Kok bisa? Karena paus lebih tinggi dari 3 kotak yang ada di sampingnya tadi. Sedangkan kalau tupai kan lebih pendek dari 3 kotak yang tadi, ya kan? Jadi udah pasti kalau pausnya lebih tinggi dari tupainya. Kita lihat soal yang lain ya. Mana yang lebih tinggi atau lebih pendek? Cookies ini lebih pendek dari 5 kotak. Terus kalau es krimnya gimana? Ya, es krimnya lebih tinggi dari 5 kotak. Kalau gitu, kue cookiesnya lebih tinggi atau lebih pendek ya dari es krimnya? Betul, kue cookies lebih pendek daripada es krimnya. Satu soal lagi ya, mana yang lebih tinggi atau lebih pendek? Penguin ini lebih tinggi atau lebih pendek? Hayo. Betul, penguin ini lebih tinggi dari 4 kotak. Kalau begitu, kura-kuranya lebih pendek dari 4 kotak. Hayo, penguinnya lebih tinggi atau lebih pendek ya dari kura-kura? Nah, karena penguinnya lebih tinggi dari 4 kotak yang tadi, jadi penguinnya lebih tinggi daripada kura-kura. Gimana? Gampang kan?